Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, "Allamani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku doa-doa yang aku ucapkan tatkala kunut witir. Doa-doa tersebut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ini menunjukkan di syariatnya kunut witir. Bahkan begitu pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Hasan, padahal waktu itu beliau masih kecil, mungkin 6 atau 7 tahun, tapi sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau perhatian terhadap doa ini. Nah, bagaimana cara kita kunut witir? Ya, para sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika mengimami di zaman Umar bin Khattab salat tarawih, maka beliau begitu setelah lewat tengah Ramadan, beliau pun kunut witir. Adapun pelaksanaannya, sebagian ulama berpendapat sebelum ruku dan sebagian ulama mengatakan setelah ruku. Kita memilih pendapat setelah ruku. Adapun pelaksanaannya setelah kita bangkit dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka jangan langsung kunut. Ingat ada kewajiban salat yang harus kita ucapkan, yaitu doa Rabbana walakal hamdu. Ya. Setelah kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, baru kita kunut, yaitu dengan mengangkat kedua tangan, disunahkan mengangkat kedua tangan, kemudian kita doa dengan yang dianjurkan, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau kita sendirian, kita menggunakan Allahumma hdini, yaitu Allah berilah petunjuk kepadaku. Ya. Tapi kalau kita jadi imam, maka kita rubah kata gantinya menjadi kami, ya. Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dan setelah itu kita boleh baca dengan doa kunut yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk, ya, wa nuthni 'alaikal khaira kullah wa la nakfuruk. Kemudian Allahumma iyyaka na'budu, dan seterusnya. Dan ini juga dianjurkan. Dan masalah doa kunut, maka tidak ada doa khusus. Seorang boleh membaca doa, ya, yang dia inginkan, ya, tidak mengapa dalam doa kunut, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak ada doa khusus dalam kunut. Tetapi dianjurkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang perlu diingatkan, tatkala kita baca doa kunut, apalagi posisi kita sebagai imam, maka jangan lama-lama. Yang sebagian imam, Masya Allah, baca doa kunut sampai 10 menit, sampai 20 menit. Kasihan jamaah, mereka capek, ya. Lihat sunnah yang diajarkan tidak begitu, cuma beberapa menit kemudian selesai. Doa yang diajarkan Nabi kepada Hasan juga tidak panjang, doa yang diucapkan oleh Umar juga tidak panjang, maka asalnya doa kunut tidak perlu panjang-panjang. Jangan sampai kita merepotkan makmum, apalagi baca sampai setengah jam. Adapun kalau kita sendiri, kita ingin baca lama-lama, terserah. Tapi kalau kita jadi imam, ingat kondisi makmum. Jadi bebas kita baca dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang dibacakan oleh para imam-imam yang indah-indah boleh kita baca dalam kunut. Kemudian jangan lupa di penghujung kunut kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, atau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makmum, ya, maka makmum mengaminkan. Kalau imam baca doa Allahumma hdina fiman hadait, maka mereka mengaminkan, ya. Nah, doa Allahumma hdina fiman hadait dibagi menjadi 2 oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. 5 pertama diaminkan, adapun perkara yang berikutnya tidak perlu diaminkan, yaitu Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, berilah keberkahan kepada kami, ya, dan seterusnya, wa qina syarra ma qadait, dan jagalah kami dari keburukan. Kemudian apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yang 5 ini kita katakan amin, makmum mengatakan amin, amin. Begitu imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu ma walait, maka di antara kesalahan makmum jangan mengucapkan amin. Sebagian makmum amin amin terus, ya, mungkin karena tidak paham bahasa Arab. Padahal fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu bukan doa, tetapi sedang pujian. Sama perkataan doanya Umar, Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nuthni 'alaikal khaira kullah. Itu juga pujian, bukan tempat untuk mengaminkan. Maka salah jika makmum terus mengaminkan. Ada saatnya kita mengucapkan amin tatkala imam berdoa, tatkala imam sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan oleh makmum bisa salah satu dari 3 perkara. Pertama, makmum diam, mendengarkan saja pujian, jangan mengaminkan. Yang kedua, makmum ikut mengucapkan, ya, apa yang diucapkan imam, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dia ikut pelan-pelan, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Atau yang ketiga, dia bertasbih tatkala imam mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu ma walait, maka dia mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, di antara kesalahan makmum adalah mengaminkan semua yang diucapkan oleh imam. Di antara kesalahan kedua, makmum melihat ke atas, tidak boleh
Mungkin saking khusyuknya kemudian amin amin ke atas, itu juga salah. Karena dalam salat kita tidak boleh lihat ke atas. Yang ketiga, setelah selesai kunut mereka mengusapkan kedua tangan ke wajah. Dan ini diingatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', menukil dari Al-Baihaqi bahwasanya tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun dalam salat mereka berdoa kemudian mengusapkan tangan ke wajah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, kata Imam Al-Baihaqi, mereka mengusapkan kedua tangan di wajah tatkala berdoa di luar salat. Adapun dalam salat maka tidak ada yang mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Semoga kita bisa menjalankan kunut witir dengan baik, dan jangan lupakan doa untuk negeri kita, kemudian untuk masyarakat kaum muslimin di dunia, dan semoga wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.